Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Nadarmata, NPM 18020411005. Saya berasal dari Universitas STKIP YPM Bangko, semester 6 pada program studi pendidikan matematika. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah aplikasi program SPSS, yaitu terdiri dari skala Likert, uji validitas, dan reliabilitas. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya akan membuat kuesioner pemanfaatan media sosial Facebook di bidang bisnis. Adapun isi dari pertanyaan kuesionernya sebagai berikut. 1. Apakah kamu sering membuka aplikasi media sosial Facebook? 2. Apakah kamu sering melihat teman sekelilingmu membuka aplikasi Facebook? Yang ketiga, seberapa sering kamu melihat teman media sosial Facebook kamu memposting cerita hidupnya, keluarganya, serta berbagai bisnis atau jualannya? Yang keempat, apakah kamu sering berpikir bahwa media sosial Facebookmu bisa membantu kamu dalam mempromosikan bisnis atau jualanmu? Yang kelima, seberapa sering kamu memposting bisnis atau jualanmu di media sosial Facebook? Yang keenam, apakah sering postingan foto atau video produk bisnis atau jualanmu membuat konsumen tertarik? Yang ketujuh, apakah sering kamu mendapat konsumen atau pelanggan bisnis atau jualanmu di media sosial Facebook? Yang kedelapan, seringkah pelanggan atau konsumen bisnis jualan Facebookmu berasal dari daerah atau kota lain? Yang kesembilan, seringkah postingan bisnis atau jualanmu diremehkan teman media sosial Facebookmu? Dan yang terakhir yaitu seringkah terjadi penipuan pada bisnis jualan di media sosial Facebook? Dan pertanyaan ini bisa dijawab dengan 5 jawaban, yaitu yang pertama sangat sering, yang kedua sering, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat tidak sering, yang kelima sangat tidak sering. Nah, kuesioner ini saya sebarkan kepada 10 responden. Langkah pertama yaitu kita akan menganalisis menggunakan skala Likert, yaitu dengan cara untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti di bawah ini. Yang pertama, jawaban sangat sering kita beri nilai 5. Yang kedua, jawaban sering kita beri nilai 4. Dan yang ketiga, jawaban ragu-ragu kita beri nilai 3. Yang keempat, tidak sering, yaitu kita beri nilai 2. Dan yang terakhir yaitu sangat tidak sering, kita beri nilai 1. Maka skala Likert jawaban 10 responden yaitu sebagai berikut. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu apakah kamu sering membuka aplikasi media sosial Facebook? Untuk menganalisisnya yaitu kita menggunakan skala Likert, yaitu dengan cara kita tentukan dulu total skor Likert, yaitu total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Yang pertama, yang menjawab sangat sering yaitu ada 6 responden. Nah, kita kalikan 6 responden tersebut dengan nilai yang sudah kita beri pada setiap jawaban, yaitu sangat sering tadi kita beri nilai 5. Nah, kita kalikan 6 responden tersebut dengan 5, maka hasilnya 30. Dan jawaban sering ada 4 responden, kita kalikan dengan 4, yaitu sama dengan 16. Jawaban ragu-ragu tidak ada, jawaban tidak sering tidak ada, jawaban sangat tidak sering tidak ada. Nah, total skornya yaitu 30 ditambah 16 yaitu sama dengan 46. Nah, skor maksimumnya sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50, yaitu didapat dari jumlah responden dikali skor tertinggi Likert. Jumlah respondennya ada 10 dan skor tertinggi pada jawaban tadi yaitu sangat sering yaitu 5. 10 dikali 5 sama dengan 50.
Nah, skor minimum 10 dikali 1 sama dengan 10, yaitu didapat dari jumlah responden dikali skor terendah Likert. Nah, kemudian kita akan mencari indeks persen, yaitu dengan cara total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Adapun indeks persennya yaitu 46 dibagi 50 dikali 100, dan didapat hasilnya yaitu indeks persennya yaitu 92%. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu apakah kamu sering melihat teman sekelilingmu membuka aplikasi Facebook? Nah, jawaban ini kita dengan menggunakan skala Likert, kita jumlahkan total skor Likertnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat sering yaitu ada 5 responden dikali dengan 5 sama dengan 25. Jawaban sering yaitu 5 responden juga dikalikan dengan 4 sama dengan 20. Jawaban ragu-ragu tidak ada. Jawaban tidak sering tidak ada. Jawaban sangat tidak sering tidak ada. Maka total skornya sama dengan 45. Skor maksimumnya sama seperti pertanyaan 1. Skor minimumnya juga. Kita langsung saja ke indeks persennya, yaitu 45 per 50 dikali 100. Nah, didapat indeks persennya yaitu 90%. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu seberapa sering kamu melihat teman media sosial Facebook kamu memposting cerita hidupnya, keluarganya, serta berbagai bisnis atau jualannya? Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini, yaitu jawaban sangat sering ada 4 responden, kita kalikan dengan 5 sama dengan 20. Jawaban sering ada 6 responden, kita kalikan dengan 4 sama dengan 24. Jawaban ragu-ragu tidak ada, jawaban tidak sering tidak ada, jawaban sangat tidak sering juga tidak ada. Maka total skornya adalah 44. Skor maksimum dan skor minimumnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Nah, kita lanjut saja ke indeks persennya, yaitu total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Maka indeks persennya yaitu 44 dibagi 50 dikali 100. Nah, didapat indeks persennya yaitu 88%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apakah kamu sering berpikir bahwa media sosial Facebookmu bisa membantu kamu dalam mempromosikan bisnis atau jualanmu? Total skor Likertnya dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini, yaitu yang pertama jawaban sangat sering. Ada 7 responden, kita kalikan dengan 5 sama dengan 35. Jawaban sering, ada 3 responden, kita kalikan dengan 4 sama dengan 12. Jawaban ragu-ragu tidak ada. Jawaban tidak sering juga tidak ada. Jawaban sangat tidak sering juga tidak ada. Maka total skornya 47%. Maaf. Nah, skor maksimum dan minimumnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kemudian kita cari indeks persennya, yaitu dengan cara total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Didapat indeks persennya yaitu 47 dibagi 50 dikali 100. Nah, didapat indeks persennya yaitu 94%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 5. Seberapa sering kamu memposting bisnis atau jualanmu di media sosial Facebook? Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini, yaitu jawaban sangat sering ada 4 responden, kita kalikan dengan 5 yaitu 20. Jawaban sering ada 4 responden juga, kita kalikan dengan 4 sama dengan 16. Jawaban ragu-ragu ada 1 responden, kita kalikan dengan 3 karena ragu-ragu tadi kita beri bobot atau nilainya yaitu 3. Nah, jawaban tidak sering juga ada 1 responden, kita kalikan dengan 2. Jawaban sangat tidak sering tidak ada. Nah, kita tambah 20 ditambah 16 ditambah 3 ditambah 2, maka total skornya yaitu 41. Skor maksimum dan skor minimumnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke indeks persennya, langsung saja. Indeks persennya yaitu 41 dibagi 50 dikali 100. Maka didapat indeks persennya yaitu 82%.
Oke, kita lanjut pada pertanyaan 6. Apakah sering postingan foto atau video produk bisnis atau jualanmu membuat konsumen tertarik? Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Yang pertama, jawaban sangat sering. Jawaban sangat sering. 4 responden kita kalikan dengan 5 sama dengan 20. Jawaban sering, 5 responden kita kali 4 sama dengan 20. Jawaban ragu-ragu, 1 responden kita kali 3 sama dengan 3. Kita tambah 20 ditambah 20 ditambah 3, maka total skornya yaitu 43. Skor maksimum dan skor minimumnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kita langsung saja ke indeks persennya, yaitu 43 dibagi 50 dikali 100, maka didapat indeks persennya yaitu 86%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Apakah sering kamu mendapat konsumen atau pelanggan bisnis atau jualanmu di media sosial Facebook? Nah, total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Yang pertama, jawaban sangat sering, ternyata ada 4 responden, kita kalikan dengan 5 sama dengan 20. Kemudian jawaban sering ada 5 responden, kita kali 4 sama dengan 20. Kemudian ada juga jawaban ragu-ragu 1 responden, kita kali 3 sama dengan 3. Jawaban tidak sering dan sangat tidak sering 0 responden. Maka kita tambah 20 ditambah 20 ditambah 3, maka total skor sama dengan 43. Skor maksimum dan skor minimumnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kita langsung saja menentukan indeks persennya, yaitu 43 per 50 dikali 100. Indeks persennya yaitu 86%. Nah, kita lanjut ke pertanyaan 8. Seringkah pelanggan atau konsumen bisnis atau jualanmu berasal dari daerah atau kota lain? Adapun total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Yang pertama, jawaban sangat sering, ternyata ada 2 responden. Kita kalikan dengan 5 sama dengan 10. Jawaban sering, ternyata ada 5 responden, kita kalikan 4 sama dengan 20. Jawaban ragu-ragu, ternyata ada 1 responden, kita kali 3 sama dengan 3. Jawaban tidak sering, ada 1 responden, dikali 2 sama dengan 2. Jawaban sangat tidak sering, ternyata ada 1 responden, dikali 1 sama dengan 1. Maka 10 ditambah 20 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, total skornya yaitu 36. Skor maksimum dan skor minimumnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kita langsung saja menentukan indeks persennya, yaitu dengan cara total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Adapun indeks persennya yaitu 36 dibagi 50 dikali 100. Didapatlah indeks persennya yaitu 72%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9. Seringkah postingan bisnis atau jualanmu diremehkan teman media sosial Facebookmu? Maka total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat sering, ada 1 responden, kita kalikan dengan 5 sama dengan 5. Jawaban sering, ada 4 responden, kita kali 4 sama dengan 16. Jawaban ragu-ragu, ada 1 responden, kita kali 3 sama dengan 3. Jawaban tidak sering, 1 responden dikali 2 sama dengan 2. Jawaban sangat tidak sering, ada 3 responden, ternyata 3 dikali 3 sama dengan 3. Kita jumlahkan, maka didapat total skor 29. Skor maksimum dan skor minimum sama seperti pertanyaan sebelumnya. Nah, kita langsung saja menentukan indeks persennya, yaitu dengan cara total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Maka 29 dibagi 50 dikali 100, maka didapat indeks persennya yaitu 58%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Pertanyaannya yaitu, seringkah terjadi penipuan pada bisnis atau jualan di media sosial Facebook? Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat sering, ada 2 responden, dikali 5 sama dengan 10. Jawaban sering, ada 2 responden, kita kalikan 4 sama dengan 8. Jawaban ragu-ragu, ada 3 responden, kita kali 3 sama dengan 9.
Jawaban tidak sering ada 3 responden, kita kali 2 sama dengan 6. Dan jawaban sangat tidak sering ternyata tidak ada. Total skornya yaitu 33. Skor maksimum dan skor minimumnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kita langsung saja ke indeks persennya, yaitu dengan cara total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100, yaitu 33 dibagi 50 dikali 100, maka didapat indeks persennya 66%. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu menguji dengan validitas dan reliabilitas. Adapun soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pemanfaatan media sosial Facebook di bidang bisnis dengan membuat 10 pertanyaan dalam bentuk kuesioner online dan disebar kepada 10 responden, maka didapat data kuesionernya seperti di bawah ini. Maka ujilah validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini adalah 10 responden dan ini adalah jawabannya. Dari mana datangnya 5? Ini sesuai dengan skor di skala Likert tadi. Kita beri sangat sering, yaitu kita beri nilai 5. Sering, yaitu kita beri nilai 4, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja ke uji validitas. Langkah yang pertama yaitu dengan cara lengkapi terlebih dahulu variabel view. Ini adalah variabel view-nya. Yang kedua yaitu juga lengkapi data view-nya dengan data yang kita hasilkan tadi, yaitu ada 5, 4, dan seterusnya. Kemudian totalnya juga sama ya seperti di soal tadi. Nah, untuk saat ini kita akan menguji validitas, yaitu dengan cara setelah kita mengisi data view dan variabel view pada program aplikasi SPSS, kita klik menu analyze, kemudian kita klik correlate, kita pilih be varied. Nah, kemudian kita masukkan semua data di sebelah kiri ke variabel. Kita masukkan semua. Nah, setelah kita masukkan semua ke variabel, itu langkah selanjutnya yaitu kita pada correlation coefficient-nya kita klik version, dan pada test of significance kita centang one-tailed. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output validitasnya. Ini kan sangat acak dan susah kita membacanya. Nah, untuk cara kita mudah membacanya atau mempermudah kita membacanya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada outputnya yang dihasilkan tadi, kemudian kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar.
ulang. Ada kesalahan teknis. Kita lihat PPT-nya saja karena ada kesalahan teknis. Nah, ini. Agar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam membaca tabel, klik kanan atau double klik pada tabel output yang tadi. Kemudian kita pilih report. Kemudian kita edit. Pilih pivot, edit, kemudian pilih pivoting trying, akan muncul gambar di bawah. Pindahkan kotak kolom ke layar dan kotak statistik di row ke kolom. Yaitu tadi kotak statistiknya ada di row dan variablesnya ada di kolom. Maka kita klik tahan, variabel yang di kolom kita pindahkan ke layar. Kemudian statistik yang di sini kita klik tahan, kita pindahkan ke kolom. Nah, pada gambar selanjutnya akan terlihat gambar yang rapi dan mudah dibaca. Ingat, pada variabel kedua yang dimunculkan adalah total. Nah, ini adalah output yang seharusnya kita hasilkan. Nah, outputnya seperti ini ya. Setelah kita melihat outputnya, kita analisis, yaitu untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi atau satu tailet, dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas antara formulir atau butir 1 dan total butir adalah 0,018, yang berarti probabilitas kecil dari 0,05. Probabilitas antara butir 2 dan total butir adalah 0,473, yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara formulir 3 dan total butir adalah 0,91, yang berarti P lebih besar dari 0,05. Probabilitas antara butir 4 dan total butir adalah 0,003, yang berarti P kecil dari 0,05. Nah, probabilitas antara butir 5 dan total butir adalah 0,012, yang berarti P kecil dari 0,05. Kemudian probabilitas antara butir 6 dan total butir adalah 0,000, yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara butir 7 dan total butir yaitu adalah 0,001, yang berarti P kecil dari 0,05. Kemudian yang ke-8, probabilitas antara butir 8 dan total butir adalah 0,039, yang berarti P kecil dari 0,05. Kemudian probabilitas antara formulir 9 dan total butir adalah 0,198, yang berarti P besar dari 0,05. Selanjutnya itu probabilitas antara butir 10 dan total butir adalah 0,254, yang berarti P besar dari 0,05. Maaf, kita ulang. Probabilitas antara
butir 9 dan total butir adalah 0,198 yang berarti P lebih besar dari 0,05 dan probabilitas antara butir 10 dan total butir adalah 0,254 yang berarti P lebih besar dari 0,5. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P kecil dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 2, 3, 9 dan 10 tidak signifikan karena P lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, butir pertanyaan 2, 3, 9, dan 10 bisa dikatakan tidak valid. Yang selanjutnya yaitu butir 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena P kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 bisa dinyatakan valid. Kemudian selanjutnya yaitu uji reliabilitas, yaitu dengan cara lengkapi variabel view yang tadi sama ya. Kemudian lengkapi juga data view-nya. Oke, kita coba. Kita buka aplikasi program SPSS. Nah, ini adalah data view-nya sama seperti validitas. Sekarang kita uji dengan reliabilitas. Ini adalah variabel view-nya, ini data view-nya. Kemudian kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kemudian pilih menu scale, klik reliability analysis. Nah, kita pindahkan semua yang ada di sebelah kiri ke item yang di sebelah kanan. Kita klik semuanya, kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, kemudian tekan OK saja. Tunggu. Nah, ini adalah output dari reliabilitas atau reliability-nya. Nah, oke. Kita lihat kembali ke sini. Ini sudah. Kita tes langsung ke analisisnya. Ini tadi adalah outputnya. Kemudian ini adalah analisisnya. Analisisnya yaitu responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 10. Maka N-nya sama dengan 10 dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Maka nilai alpha Cronbach adalah 0,686 dengan jumlah pertanyaan 10 butir. Nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%, yaitu P sama dengan 0,05. Dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach sama dengan 0,686, maka kuesioner yang diuji ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup erat. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.